Halo dulur, selamat datang di Madura United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas satu pemain yang baru bergabung dengan Manchester United, yaitu Christian Erosco. Ini bisa dikatakan heroico ya, tapi dia nggak langsung datang ke Manchester United. Dia baru datang ke Manchester United ketika usianya sudah genap 18 tahun. Akhirnya ada pemain muda lagi yang bergabung dengan Manchester United. Di sini dijelaskan bahwa Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Christian Orozco, gelandang bertahan timnas U17 Kolombia. Orozco merupakan kapten Kolombia saat mereka melaju hingga final kejuaraan U17 Amerika Selatan musim semi lalu. Nah, itu tadi kabar terbaru terkait pemain muda yang akhirnya mencapai kesepakatan untuk didatangkan ke Manchester United tahun depan. Ini situasinya sama seperti saat Manchester United merekrut Diogo Leon. Dia merekrut sejak bulan Januari kemarin, akhir tahun kemarin lah. Tapi baru didatangkan musim panas kemarin. Karena menunggu sampai usianya 18 tahun sesuai dengan aturan di Inggris. Kita akan membahas sedikit terkait Christian Orozco ini. Kalau kita melihat profil singkat dari pemain ini kan masih sangat muda, pemain asal Kolombia. Terus dia bermain bersama klub Brazil Fortaleza dan posisi dia saat ini sebagai gelandang bertahan. Menariknya adalah Orozco ini ya sebagai seorang gelandang bertahan itu memiliki beberapa atribut yang sangat penting bagi Manchester United dan sangat dibutuhkan, terutama kalau kita bicara soal proyek jangka panjang. Karena seperti yang kita tahu, untuk posisi gelandang bertahan ya posisi di lini tengah itu masih belum stabil, masih belum menemukan komposisi yang pas. Makanya pihak manajemen terutama Christopher Vivell ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendatangkan pemain-pemain muda guna mempersiapkan untuk memenuhi kebutuhan di skema Ruben Amorim. Kembali lagi kalau kita bicara soal Christian Orozco ya, dia tipikal pemain yang memiliki jiwa-jiwa leadership. Terbukti dia sebagai kapten di tim U17 bersama Kolombia. Terus ketika berada di atas lapangan dia memiliki ketenangan ya, work rate-nya tinggi, dia lebih tenang, terus habis itu secara teknik dia juga sangat bagus, long ball-nya secara akurasi juga sangat baik gitu loh. Selain itu etos kerjanya juga sangat tinggi, jadi dia tipikal pekerja keras dan seorang leadership, serta memiliki ketenangan. Terus kalau aku lihat, memang kita semua belum sepenuhnya tahu pemain ini ya, tapi kalau melihat cuplikan-cuplikan di sosial media, ini tipikal pemain-pemain yang bisa mengangkat semangat rekan-rekan setimnya gitu loh. Memberi support, memberikan semangat, itu sangat berpengaruh terhadap jalannya pertandingan. Dan pemain-pemain seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United. Nah, di sini kalau kita melihat kesepakatan yang sudah diselesaikan oleh Manchester United, yang mana dengan mendatangkan Christian Orozco ini ada keterlibatan yang sangat besar dari Christopher Vivell selaku direktur perekrutan Manchester United. Karena sejak kedatangan Vivell ya ada beberapa pemain-pemain muda yang menurutku memang sejak awal diproyeksikan untuk jangka panjang. Mulai dari Seko Kone ya, Seko Kone tipikal gelandang bertahan juga memiliki ketenangan yang sangat bagus, akurasi long ball-nya juga sangat oke menurutku. Sayang dia masih belum mendapatkan kesempatan untuk debut bersama tim senior. Terus ada Sido Obi ya, Sido Obi ini sudah secara kualitas di tim akademi sudah sangat matang. Samuel Lusal. Nah, terus habis itu ada lagi Enzo Canabic yang sekarang dipinjamkan ke klub lain. Terus yang terakhir Harley Amsden James. Nah, ini seorang pemain di lini pertahanan dan Diogo Leon tentunya. Jadi nama-nama pemain muda ini ya memang ditujukan untuk proyek jangka panjang, dalam artian
kualitasnya baru bisa terlihat di 2 atau 3 tahun mendatang. Nah, sampai saat itu tiba, ya 2-3 tahun mendatang ketika secara mental lebih siap, secara kualitas lebih matang, secara performa lebih stabil, baru dia akan lebih banyak dilibatkan bersama tim senior. Nah, kenapa pihak manajemen mempersiapkan untuk proyek jangka panjang? Karena sampai saat ini manajemen masih percaya dengan Ruben Amorim. Maka dari itu untuk mempersiapkan proyek 150 yang mana Manchester United akan meraih gelar Premier League di tahun 2028, nah persiapannya mulai sekarang gitu loh. Jadi pemain-pemain muda disiapkan yang secara kualitas memiliki potensi yang sangat besar, terus sembari mempersiapkan regenerasi dari pemain-pemain muda, ya pemain-pemain senior perlu ada pembaruan juga untuk bisa bersaing di papan atas. Kalau targetnya memang juara Premier League tahun 2028, berarti kan ada waktu sekitar 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu ya masih akan ada bongkar pasang pemain, akan ada pembaruan pemain sampai benar-benar 11 pemain ini sesuai dengan kebutuhan Amorim. Nah, sambil menemukan komposisi yang pas, ya Christopher Vivell juga mempersiapkan dari sisi pemain-pemain muda, pemain-pemain dari akademi. Menarik ya teman-teman, karena memang tidak bisa dipungkiri kalau kita melihat tim akademi ya, entah itu U21 atau U18, secara performa itu lebih enak ditonton gitu loh. Ketika lihat pertandingan, ketika menikmati jalannya pertandingan, itu lebih nyaman untuk ditonton. Bahkan di bawah tim kepelatihan Darren Fletcher, itu 5 pertandingan tidak pernah kebobolan dan mencetak belasan gol lah seingatku. Itu menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Tidak berbanding lurus dengan tim senior. XG-nya paling besar sekitar 10, sekian, tapi gol yang berhasil dicetak hanya 6. Dari 5 pertandingan di kompetisi Premier League. Ini membuktikan bahwa para pemain Manchester United masih belum klinikal ya. Para pemain masih menyia-nyiakan peluang yang ada. Itu yang selalu menjadi masalah Manchester United saat ini. Kembali lagi kalau kita melihat kesepakatan dengan Christian Orozco bersama Manchester United, ya aku tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi karena ini pemain masih sangat mentah meskipun memiliki potensi, tapi seperti yang kita lihat dari Diogo Leon, dia masih sangat mentah. Akhirnya dia dimasukkan ke tim akademi untuk meningkatkan kualitas individunya, menambah jam terbang bersama pemain-pemain akademi dan membentuk mental petarung itu yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United. Tapi di luar hal itu semua, ini merupakan penandatanganan yang bagus menurutku bagi Manchester United dengan mendatangkan Christian Orozco. Harapannya tahun depan dia ketika sudah bergabung dengan Manchester United, dia sudah siap secara mental, lebih siap, secara kualitas juga lebih bagus, tinggal membuktikan untuk tampil debut bersama Manchester United di musim panas mendatang. Oke, mungkin itu dulu video terbaru kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.